Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurelia Nur Zahra dengan NIM 24030234103 dari kelas KD 2024. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kurva titrasi asam basa, terkhusus titrasi asam lemah dengan basa kuat. Titrasi asam lemah dan basa kuat akan menghasilkan kurva dalam bentuk seperti ini. Jika teman-teman perhatikan, titik awal berada di daerah asam, yakni pada pH kurang dari 7, dan titik akhirnya berada pada pH lebih dari 7. Sedangkan titik ekuivalennya berada di antara titik 8 dan juga 10. Hal ini terjadi karena yang bereaksi adalah asam lemah dan juga basa kuat, sehingga ketika titik ekuivalen terjadi, basa kuat lebih dominan daripada asam lemahnya, sehingga menghasilkan produk yang memiliki sifat basa. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait pembuatan kurva titrasi tersebut dengan menggunakan Excel, kita harus memahami terlebih dahulu terkait perhitungan pH-nya. Yang pertama yaitu sebelum NaOH ditambahkan. Dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asam. Yang kedua yaitu pH dengan rumus min log konsentrasi H+. Yang kedua yaitu sesudah penambahan NaOH 0,2 m. Dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Dengan rumus pH yang masih sama yaitu min log konsentrasi H+. Rumus yang ketiga yaitu ketika sesudah penambahan 10 mili NaOH 0,2 m. Di sini bukan lagi H+ tetapi OH-. Jadi konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam. Selanjutnya yaitu POH-nya menjadi min log konsentrasi OH-. Untuk mencari pH-nya berarti 14 dikurangi POH. Rumus yang keempat yaitu ketika sesudah penambahan lebih dari 10 mili NaOH 0,2 m. Dengan rumus konsentrasi OH- yaitu sama dengan B dikali Mb, di mana B itu banyaknya jumlah ion OH-, dan selanjutnya yaitu POH sama dengan min log konsentrasi OH-, dan untuk mencari pH sama dengan 14 dikurangi POH. Selanjutnya kita akan membahas cara pembuatan kurva titrasi asam lemah yang dititrasi oleh basa kuat dengan menggunakan Excel. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembuatan kurva titrasi asam lemah yang dititrasi oleh basa kuat dengan menggunakan Excel. Di sini saya menggunakan data asam lemah CH3COOH 0,1 molar 20 ml dengan Ka yakni 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Kemudian basa kuat yaitu NaOH 0,2 molar. Di sini kita harus mengisi data-data yang kita harus siapkan sesuai dengan judul-judul yang ada di atas ini. Di sini terdapat molaritas CH3COOH yakni 0,1. Tinggal kita letakkan, kemudian kita copy seperti ini. Selanjutnya 20 ml sebagai volume CH3COOH. Kemudian jumlah H+. Di sini jumlah H+ hanya 1 karena di sini jika CH3COOH terionisasi dalam air akan membentuk CH3COO- dan juga H+. Selanjutnya mol H+. Mol H+ kita dapatkan dari rumus yakni perkalian M dengan V. Untuk mol H+ akan sama dari atas sampai bawah. Kemudian kita lanjut ke molaritas NaOH. Di sini kita tuliskan 0,2 dengan volume yang kita modifikasi sendiri. Misalnya di sini saya menggunakan penambahan 0 mili NaOH, 2 mili, 4 mili, 8 mili, 9 mili, 9,5, 9,8, dan 9,945 dan seterusnya.
Selanjutnya yaitu jumlah OH- dalam NaOH. Ketika NaOH dilarutkan di dalam air akan terionisasi menjadi Na+ dan juga OH-, sehingga jumlah OH-nya akan sama dengan 1. Kemudian yaitu mol OH-. Mol OH- sama seperti mol H+ tadi, cara menghitungnya berarti M dikali dengan V. Seperti rumus Excel seperti ini. Tinggal kita enter, kemudian kita tarik ke bawah seperti ini sampai seterusnya akan mendapatkan hasil demikian. Selanjutnya yakni mol garam. Jadi ketika CH3COOH bereaksi dengan NaOH akan membentuk CH3COONA dan juga H2O. CH3COONA ini adalah garam. Mol garam ini akan sama dengan mol OH-. Ketika kita menaruh di rumus MRS, yaitu mula-mula reaksi setimbang, mol OH- ini masih lebih kecil daripada mol H+. Jadi, sebagai pereaksi adalah mol OH-nya, sehingga mol garamnya akan sama. Namun, untuk mol garam, ketika setelah melewati titik ekivalen, yakni di sini titik ekivalen adalah ketika mol OH- sama dengan mol H+. Namun, untuk setelah reaksi, mol garam akan sama dengan 2. Sebagai zat bereaksi pembatas, mol H+ akan lebih kecil daripada mol OH-, sehingga mol garam akan sama dengan mol H+. Selanjutnya yakni mol asam sisa. Mol asam sisa kita dapatkan dari perhitungan mol H+ dikurangi dengan mol OH-. Penggunaan rumus ini akan kita gunakan sampai sebelum titik ekivalen. Titik ekivalen berada di sini. Maka penggunaan rumusnya hanya dari atas sini sampai ke bawah. Untuk selanjutnya akan sama dengan 0. Lalu yang 0 ini isinya apa? Yang setelah titik ekivalen ke bawah itu merupakan mol basa sisa. Di sini saya tidak masukkan tepat di samping mol asam sisa, sehingga mol basa sisa itu dimulai dari data nomor ke-10. Di sini saya sudah menuliskan nomornya 10 hingga ke bawah dengan rumus yakni mol OH- dikurangi dengan mol H+. Selanjutnya kita akan mengarah ke konsentrasi H+. Konsentrasi H+ ini akan mengikuti 4 rumus yang telah kita bahas di awal video. Untuk rumus pertama, ketika sebelum ditambahkan NaOH, berarti di sini belum ada NaOH sama sekali. Kita akan menggunakan rumus seperti ini. SKRT di sini berarti akar, sedangkan I3 ini merupakan Ka dikali B6. B6 di sini merupakan molaritas dari CH3COOH. Rumus tersebut hanya berlaku untuk data awal ketika sebelum penambahan NaOH. Untuk data kedua hingga sebelum data titik ekivalen, kita menggunakan rumus kedua yakni Ka dikali mol asam dibagi dengan mol garam. Dengan rumus seperti yang teman-teman bisa lihat di layar. Ini kita akan sama dengan hingga tepat sebelum titik ekivalen. Kemudian ketika titik ekivalen kita menggunakan rumus ketiga, di mana rumus ketiga itu ini SKRT, yaitu akar Kw dibagi Ka dikali dengan molaritas garam. Di sini saya langsung memasukkan hasil dari konsentrasi garam. Selanjutnya yakni data ketika titik ekivalen. Kita menggunakan rumus ketiga untuk mencari OH-. Rumusnya yaitu SKRT dikali 10 pangkat min 14, yaitu Kw, dibagi Ka dikali dengan konsentrasi garam. Konsentrasi garam di sini yaitu mol per volume total. Mol garam di sini yakni 2, volume totalnya adalah 10 ditambah dengan 20. Ya. Untuk data setelah titik ekivalen, kita menggunakan rumus yang keempat, yaitu untuk mencari OH-, kita menggunakan rumus B dikali MB. Jika teman-teman perhatikan, B di sini kan merupakan jumlah mol OH-. Di sini jumlah mol OH- yang berwarna biru dikali dengan
molaritas dari basanya. Molaritas basanya itu pakai mol basa sisa. Jadi di sini 0,1 sebagai K30 yang ada di rumus itu, kemudian dibagi dengan volume total, yaitu 20 ditambah 10,5 ml. Kemudian hasilnya akan sama dengan ini. Ini nanti nilainya tinggal kita tarik ke bawah, dan hasilnya seperti demikian. Kemudian kita akan mencari pH, karena kita di sini sudah memiliki konsentrasi H+ dan juga konsentrasi OH-. Selanjutnya yaitu pH. Untuk mencari nilai pH, kita menggunakan rumus min log 10 dalam kurung nilai konsentrasi H+-nya. Ini untuk nilai pH, begitu juga pOH. Sama, yaitu min log 10 nilai konsentrasi OH-nya. Karena di sini masih pOH, sedangkan kurva kita itu menggunakan nilai pH, maka nilai pOH itu harus kita ubah menjadi nilai pH. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan rumus yang kita bahas di awal, yaitu 14 dikurangi pOH. Ini kan kita udah masukin 14 dikurangi pOH akan sama dengan, kemudian kita tinggal tarik nilainya ke bawah. Demikian. Terus ini nilai pH yang ada di sini kita masukkan juga. Kita akan mendapatkan data seperti berikut. Selanjutnya yaitu volume. Volume NaOH di sini adalah volume NaOH yang kita tambahkan. Jadi dia sama dengan volume NaOH yang ada di sini. Sekarang kita tinggal membuat kurva titrasinya. Kurva titrasinya itu adalah dengan cara kita blok semua ini sampai ke bawah sini, kemudian kita insert, scatter, terus kita pilih yang scatter with smooth line and markers. Kita akan mendapatkan kurva seperti ini. Jika teman-teman bisa lihat, di sini terdapat titik ekivalennya. Di sini titik seimbangnya ada berada pada penambahan 10 mili NaOH dengan pH 8,76. Mengapa titik seimbangnya itu tidak sama dengan 7? Karena yang kita reaksikan adalah asam lemah dengan basa kuat. Ketika kita mereaksikan keduanya, yang kuat maka akan yang mendominasi sifatnya, sehingga nanti produk yang dihasilkan itu akan lebih dominan bersifat yang kuat, yaitu di sini yaitu basa. Dengan demikian, pembahasan cara pembuatan kurva titrasi asam lemah dengan cara yang mudah menggunakan Excel. Yang penting kita harus memahami rumus dasarnya dulu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ada yang kurang disampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.